Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ya, ini pertemuan kita yang pertama, eh, pertemuan bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoki Muhlisin. Saya di sini mengajar adik-adik semua eh, akidah ya, akidah dan hadis. Ini sebelum kita mulai belajar, saya mau mungkin perkenalan dulu dari Nidaul Husna. Bisa perkenalan? Open mic aja, Nida. Sudah. Ya, boleh. Assalamualaikum. Nama Ana Nidaul Husna. Lalu apa Ustaz? Tinggal di mana? Ana tinggal di Cikampek, tapi Oh, asal Karawang. asal Karawang. Usia berapa sekarang? Ya 14 tahun. 14 tahun. Loh, 14 tahun bukannya udah SMA ya? SMP kelas 2 Ustadz aslinya. Oke, oke. SMP kelas 2 umur 14 tahun ya? Oh iya. Terus. Sebelumnya dari sekolah mana SMP-nya? Sebelumnya di Adawa, Pondok. Adawa Di mana? Di sini ya? Sama Cikampek. di Cikampek juga. Desa Mekarjaya. Ah, ah, ah. Ya, ini saya panggil apa nih? Nida atau Husna? Nida. Oke, makasih ya. Selanjutnya ini Salma, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Azkia, umur saya 14 tahun, asal saya dari kota Depok. Hmm. Hmm. Sebelumnya di mana? Tahun lalu saya sempat masuk SMP negeri, tapi cuma bertahan sekitar 3 bulan, lalu keluar. Kenapa itu? Eh, ada masalah, Ustadz. Apa itu masalahnya? Boleh tahu? Mengalami pembulian. Oh, iya, semangat. Eh, Kalau Nida apa nih masalahnya? Kenapa keluar dari pondok? Sama Ustadz. Kenapa sama juga? Sama. Iya, hari ini juga sama nih ponakan saya. Dia mau berhenti dari pondok. Katanya nggak betah. Ini kenapa? Ini pada nggak betah semua nih ya. Ya, kita lanjut aja ya. Ini kan ada dua lagi ya. Siapa lagi sih duanya namanya? Ada yang kenal nama dua lagi? Tadi perasaan ikut tadi ada yang masuk ya gabung. Itu tadi salah Ustadz, itu Muzaffar dari paket C. Oh, Yang belum hadir Hidayah dari kursus PAI sama Adelia. ada lihat paket B juga. Oke. Ya, kita mulai ya belajarnya ya. Ini pertemuan pertama kan? Ya, ini adalah pertemuan pertama kita membahas kitab atau buku akidah dan di sini insya Allah kita akan membahas tentang akidah. Ilmu akidah itu adalah ilmu tentang kepercayaan. Jadi teman-teman atau adik-adik boleh ditulis ilmu akidah adalah ilmu tentang kepercayaan. Jadi kepercayaan seorang muslim terhadap agamanya. Nah, maka itu disebut akidah. Nah, di sini saya bacakan saja apa namanya, kita mulai dari awal pembelajarannya. Dikatakan oleh syekhnya, oleh penulis bukunya, mungkin yang ada yang belum bisa bahasa Arab, terus ada yang ini nggak apa-apa kok. Nanti saya baca tuh saya terjemahin ke bahasa Indonesia. Ya, jadi nggak usah pusing kalau nggak bisa bahasa Arabnya nggak apa-apa.
Ya, di sini kata syekhnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban bikum ayuhal ikhwatul mu'minun wa ayatuhal akhwatul mu'minat. Wa hadha huwa ad-darsul awal min durusil aqidah min kitabil hidayatul rasyidah syarhul bidayati fil aqidah. Wa qabla syuru'i fi syarhi hadzal kitab al-mubarak yanbaghi an nuqaddima li'ilmi al-aqidati bi muqaddimati taj'aluka tatasawwara ala ilm al-aqidati tasawuran sahihan wa tadrusuhu dirasatan ta'siliyatan. Nah, di sini intinya kata Syekh bahwasanya kita akan mempelajari kitab akidah, yaitu tentang kepercayaan seorang muslim. Yaitu insya Allah kita akan membahas beberapa bab atau poin-poin tentang rukun iman di dalam kitab ini. Tapi sebelum kita mempelajari apa itu rukun iman di dalam agama Islam dan apa itu rukun Islam, kita akan membahas dulu sedikit pembahasan tentang yang bersangkutan dengan ilmu akidah ini. Dicatat ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu akidah secara definisinya. Jadi apa itu definisi akidah? Yaitu di sini disebutkan adalah ilmu akidah adalah hukmu dzihni al-jazim, yaitu hukum tentang keyakinan di dalam seseorang, di dalam diri seseorang. Al-qalbu fal qawlu la yusamma aqidatan li'anna al-insana qad yakunu kalaman la ya'taqiduhu. Jadi ini ilmu akidah adalah ilmu tentang kepercayaan. Jadi dia itu berhubungan dengan amalan hati. Jadi kalau seandainya kita mempercayai atau kita meyakini tentang sesuatu, terutama itu tentang ibadah atau ritual-ritual ibadah, maka itu disebut akidah seorang muslim. Jadi kepercayaan seorang muslim. Ya. Yang dia itu harus kita yakini dengan benar, ya, dia tidak ada boleh keraguan. Nah, itulah ilmu akidah. Jadi tentang kepercayaan kita kepada suatu, ya, yang terlebih lagi dalam ilmu spiritual, ya. Kemudian nah, akidah ini, ya, ilmu akidah ini dia itu asalnya adalah ilmu atau amalan hati. Itu yang pertama, ya. Jadi akidah itu adalah amalan hati. Tidak cukup hanya kita mengatakan dengan lisan saja. Jadi misal saya percaya kok ada malaikat, tapi di dalam hati kita mengingkari. Maka ini tidak disebut suatu akidah. Kenapa? Karena dia hanya menyebutkannya dari lisannya saja atau dari bibirnya saja, tidak meyakini di dalam hatinya. Nah, akidah itu sendiri adalah yang harus diyakini dengan hatinya yang pertama. Jadi harus diyakini dari hatinya bahwasanya dia mempercayai hal itu. Nah, terlebih lagi dalam urusan muslim, ya, agama Islam telah mengajarkan kita untuk mempercayai hal-hal atau meyakini hal-hal yang itu kita akan ketahui di dalam definisi rukun iman. Jadi rukun iman. Nah, jadi rukun iman ada 5 kan, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada hari akhir. Ada 6. Ya, dan terakhir beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya ilmu akidah ilmu yang akan mengantar kita meyakini 6 hal tadi, yaitu meyakini adanya Allah, adanya malaikat, adanya nabi, adanya kitab, adanya hari kiamat, dan adanya adanya takdir baik dan buruk. Nah, wal atsani maudhu ilmu akidah. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam ilmu akidah ini, yaitu tema atau yang akan kita bahas adalah tentang rukun iman itu tadi yang seperti yang saya jelaskan barusan. Bahwasanya ilmu akidah itu mempelajari tentang keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana sih kita bisa meyakini Allah? Bagaimana sih kita bisa beriman kepada Allah?
apa saja hal-hal yang harus kita lakukan jika kita ingin beriman kepada Allah, bagaimana supaya kita mencapai keimanan yang sempurna ketika kita beriman kepada Allah. Nah, itulah yang akan dibahas tentang ilmu akidah. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat, apa saja yang akan kita yakini, bagaimana cara meyakinkan atau beriman kepada malaikat, kemudian pada kitab-kitab, kemudian pada Rasul, kemudian pada hari akhir, dan terakhir kita beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian di sini ada lagi faidah. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu akidah? Apa manfaatnya untuk kita mempelajari ilmu akidah? Nah, ilmu akidah itu kenapa kita pelajari? Supaya kita memiliki keyakinan sebagai seorang muslim dengan keyakinan atau keimanan yang sempurna. Nah, jadi seorang muslim itu keyakinannya itu sudah diatur oleh syariat. Tidak boleh kita mempercayai yang tidak diatur oleh syariat. Ya, misalnya kita mempercayai bintang-bintang, ya, kita mempercayai zodiak, misal kita mempercayai apa lagi? Kita mempercayai ramalan, misal. Nah, itu adalah ilmu akidah. Kenapa? Ketika seseorang diramalkan, misal ya, kita sering dengar kan, kalau bintangnya Gemini nanti dianya seperti ini, sifatnya jadi seperti ini. Nah, dia mempengaruhi psikologi seorang tersebut kalau dia tahu tentang ramalan-ramalan tersebut. Nah, ini yang dinamakan keyakinan dia, kepercayaan dia tentang ramalan tadi, inilah disebut akidah tadi. Tapi ini adalah akidah yang salah. Kenapa? Karena Islam tidak mengajarkan demikian. Nah, maka dari itulah kenapa kita harus mempelajari ilmu akidah ini supaya kita memiliki keyakinan dan kepercayaan sebagai seorang muslim dengan keyakinan yang benar, ya. Kadzalika ilmu akidah yuqawwimul jawarih wal qulub fa idza amana al 'abdu bi asma'illahi wa sifatihi khafa min 'adzabillahi wa yaraja fi ma 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ilmu akidah itu bisa menguatkan anggota tubuh kita untuk beramal kepada Allah, menguatkan keyakinan di dalam hati kita. Ya, itulah pentingnya kita mempelajari ilmu akidah, ya, menguatkan keimanan kita, ya, menguatkan atau semakin memberi semangat kepada anggota tubuh kita untuk beramal kepada Allah, ya. Dan ketika seorang hamba beriman kepada Allah, beriman dengan nama-nama Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, maka akan muncul rasa takut dari azab Allah dan akan berharap apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa idza amana bi anna Allah huwa razzaq tawakkal alaihi wahdahu subhanahu. Apabila kita meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki, maka kita bertawakal kepada Allah. Kita berusaha sebaik mungkin, memberikan usaha, memberikan kemampuan kita, mengeluarkan kemampuan kita, tenaga kita sebaik mungkin untuk bekerja, untuk mencari rezeki, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita serahkan? Karena kita yakin bahwasanya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Nah, makanya ini yang disebut ilmu akidah, ilmu keyakinan seorang hamba. Kalau seandainya keyakinannya sudah kuat, ya, akidahnya sudah kuat, keimanan sudah kuat, maka dia akan tenang menghadapi dunia, akan tenang menghadapi hidup, ya. Dia akan mencukupkan dirinya dengan yang cukup. Dia akan bersifat qanaah misalnya. Ya, dia tidak terlalu berambisi dengan dunia. Kenapa? Karena dia tahu ya rezekinya itu ada di tangan Allah, yang mengatur rezekinya Allah. Maka apa yang dia harus lakukan? Saya hanya memberikan yang terbaik. Saya akan memberikan yang terbaik saja. Ya, hasilnya saya akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara lainnya juga kenapa kita manfaat atau faidah kita mempelajari ilmu akidah adalah kita akan merasakan kesenangan, ya, kita akan merasakan ketentraman ketika kita sudah mengetahui bagaimana sih keyakinan seorang muslim itu ketika dapat bala, ketika dapat kesusahan, apa yang ini
harus seorang muslim lakukan? Ketika dapat kesenangan, apa yang seorang muslim lakukan? Ketika dapat ini, ketika dapat itu, apa yang harusnya seorang muslim lakukan? Nah, ini udah diatur semua di dalam syariat Islam, ya. Di sini dikatakan ya as-sa'adatu fid dharaini ad-dunya wal akhirah. Kita akan merasakan kesenangan di dunia dan di akhirat. Falan yas'adil insanu fid dunya wal akhirah illa idza i'taqada al-i'tiqad as-sahiha. Nah, tidaklah seorang hamba itu akan merasakan kesenangan di dunia, apalagi dia kesenangan di akhirat, kecuali dia memiliki keyakinan yang benar. Iya, semuanya itu tentang keyakinan. Kita bisa lihat orang-orang yang apa namanya banyak hartanya, mereka belum tentu senang. Kenapa? Karena keyakinan mereka terhadap agamanya. Ya, seorang bisa merasakan, misal dia hidupnya berkecukupan, tapi karena keyakinannya yang jujur, keyakinannya yang qanaah, ya, karena dia merasa cukup dengan rezeki yang diberikan halal, maka dia akan merasakan kesenangan di dalam hatinya, kepuasan. Ya, kenapa? Karena saya sudah berusaha sebaik mungkin dan Allah memberikan saya rezeki seperti ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, nah, maka kata Allah, kami akan berikan mereka kehidupan yang baik. Jadi salah satu ini tanda apa namanya baiknya akidah seseorang, kepercayaan seorang muslim, dia akan merasakan hidupnya baik, terus sehat, terus apa namanya enak, terus walaupun dia kekurangan di dalam rezeki berupa harta, tapi dia memiliki hati yang luas. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan najziyannahum ajrahum, kami akan memberikan kepada mereka ganjaran mereka dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini di dunia. Jadi di akhirat. Kalau di dunia kita akan diberikan kehidupan yang baik, ya. Kalaupun di akhirat kita akan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari ilmu akidah. Nah, kemudian kita sedikit membahas sebelum kita masuk, yaitu keutamaan mempelajari ilmu akidah, yaitu apa saja sih keutamaan-keutamaannya. Ini sangat banyak sekali di sini disebutkan. Boleh ditulis dong, disiapkan bukunya apa saja keutamaan mempelajari ilmu akidah. Yang pertama, awwaluma yajibu 'alal 'abdi, yaitu keutamaan mempelajari ilmu akidah adalah yang paling pertama wajib dipelajari oleh seorang hamba. Jadi ilmu akidah ini adalah ilmu pertama yang wajib dipelajari oleh seorang hamba atau seorang muslim. Yang pertama adalah ilmu yang wajib atau ilmu pertama yang wajib diketahui oleh seorang hamba. Dalilnya mana? Dalilnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman qala lahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, innaka taqaddama ala qaumin min ahlil kitab wa hum kuffar. Wahai Mu'adz, kamu tuh engkau akan datang kepada kaum yang dia itu ahli kitab. Fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ayyuhidullaha ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka untuk mereka apa namanya ayyuhidullah, yaitu ajarkan mereka mentauhidkan Allah. Jadi
yang pertama kali didakwakan dipelajari adalah bagaimana cara mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan mempelajari ilmu akidah ditulis annahu syartun li sihhatil ibadah. Bahwasanya mempelajari ilmu akidah adalah termasuk syarat sahnya sebuah ibadah. Jadi sahnya ibadah kita itu ini kan dengan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Contohnya misal, seorang dia sholat, ada orang misal, orang kafir misal. Dia tidak meyakini Allah kan. Dia tidak beriman kepada Allah. Kemudian dia sholat. Apakah sholatnya sah? Siapa yang bisa jawab? Misal orang Nasrani, kemudian dia sholat di masjid misal. Ambil wudhu, kemudian dia sholat di masjid. Apakah sholatnya sah? Ada yang bisa jawab? Tidak sah, Ustaz. Tidak, Ustadz. Kenapa tidak sah? Karena tidak meyakini. Karena tidak meyakini. Karena dia tidak meyakini atau beriman kepada Allah. Kepada Allah. Nah, itulah pentingnya ilmu akidah ya, termasuk syarat sahnya ibadah. Ya, seorang yang tidak meyakini tentang keimanan dia kepada Allah, maka ibadahnya bisa tidak sah. Ya. Yang ketiga ditulis keutamaan mempelajari ilmu akidah adalah annahu aslu da'watin nabiyyin wal mursalin. Bahwasanya ilmu akidah ini adalah asal atau dakwah yang memang didakwahi oleh dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, inilah yang dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Apa dakwanya? Yaitu dakwah akidah. Dimulai dari zamannya Nabi Nuh. Bahwasanya ada cerita orang soleh, mereka dijadikan patung. Kemudian anak cucu mereka mulai menyembah si patung ini. Kemudian tersebarlah kesyirikan gitu kan. Akhirnya Nabi Nuh mendakwahkan kepada mereka untuk hanya menyembah Allah dan jauhi tauhid, seperti itu. Kemudian di zaman Nabi-Nabi setelahnya makin banyak kesyirikan sampai ada di suatu zaman orang yang mengaku sebagai Tuhan. Contohnya Namrud dan Fir'aun. Mereka mengaku sebagai Tuhan. Dan ini kesyirikan yang paling nyata. Maka dakwah apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, yaitu dakwah untuk mentauhidkan Allah semata, menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Nah, ini yang didakwakan oleh keyakinan yang seperti ini. Jadi para nabi itu membawa keyakinan yang benar dan didakwakan kepada kaum-kaumnya, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Musa, sampai ke kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dakwah ini tidak akan terputus. Kalau kita lihat, bahkan di zaman sekarang pun masih banyak orang yang terjatuh kepada kesyirikan atau keyakinan yang salah. Misalnya ada seseorang meyakini adanya Nyi Roro Kidul misalnya. Nah, ini adalah keyakinan yang salah. Dia meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul menguasai pantai selatan, yang mengatur pantai selatan. Maka ini adalah keyakinan yang salah. Paham? Dan contoh juga misal dia ada orang datang ke sebuah pohon, kemudian dia meminta-minta kepada pohon tersebut, atau dia datang kepada kuburan, dia meminta-minta kepada kuburan, seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Iya kan, kaum Nabi Nuh dia mendatangi kuburan orang-orang saleh mereka, mendatangi patung-patung mereka dan mengharap berkah, yaitu kemudian berdoa, minta doanya disampaikan kepada mereka, ya kan? Nah, sehingga perbuatan ini jatuh kepada kesyirikan yang sangat besar sampai meyakini bahwasanya antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala ada wasilah. Maka ini tidak benar. Kita ingin meminta kepada Allah, maka langsung meminta. Ketika kita ingin berdoa kepada Allah, maka langsung berdoa, tidak perlu wasilah
orang-orang soleh atau kuburan-kuburan tadi. Nah, inilah dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Yang keempat, di antara keutamaan mempelajari ilmu akidah adalah annahu huwas sababu fi qabuli ta'at. Bahwasanya mempelajari ilmu akidah ini termasuk sebab diterimanya ketaatan. Jadi sebab kita diterima ketaatan kita bahwasanya kita memiliki akidah yang benar. Contoh akidah yang salah adalah akidah orang atau keyakinan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang selain Islam. Maka keyakinan mereka adalah keyakinan yang salah. Nah, bagaimana siapa keyakinan yang benar adalah kaum muslimin. Kita lihat saja orang-orang Yahudi, ya kan? Mereka meyakini atau bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala, maka mereka atas kesombongan mereka disingkirkan atau mereka keluar dari jalan yang benar. Begitu juga orang-orang Nasrani, ya mereka meyakini bahwasanya Allah ada Bunda Maria, ada Nabi Isa, ada Yesus, kata mereka ada Bapa, ada Trinitas, yang intinya mereka meyakini ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang lain selain Allah, maka ini juga keyakinan yang salah. Nah, keyakinan yang benar adalah bahwasanya kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata sebagai Rabbul Jalla wa'ala. Jadi yang mengatur alam semesta, yang patut diibadahi dengan benar, dan lain-lain. Ya, kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya, tidak ada tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ditulis ya, di antara keutamaan ilmu akidah adalah annahu huwal hadaf wal ghaya min khalqil jinni wal insi ajmain. Bahwasanya tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah. Nah, ini kita jati diri kita sebagai manusia ya. Jadi kalau ditanya saya mau mencari jati diri saya, yaitu jati diri kita ini adalah ditugaskan untuk beribadah atau mentauhidkan Allah, ya, beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa keutamaan mempelajari ilmu akidah? Ada Dan 4. ada 5 Ustadz. Oh, 5, Ada 5. 5. Sebutkan yang pertama. Ilmu yang wajib diketahui Iya, seorang hamba. kenapa ilmu akidah ini ilmu yang pertama yang wajib diketahui oleh seorang hamba? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Hidayah tahu? Nida tahu jawabannya? Nggak tahu. Yang kedua, apa? Yang kedua, apa keutamaan mempelajari ilmu akidah? Apa? Syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah. Kenapa mempelajari ilmu akidah menjadi syarat sah ibadah? Karena jika misalnya tidak ada keyakinan, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak akan sah.
Mumtaz, Masya Allah, Nida. Mumtaz. Yang ketiga, apa keutamaan mempelajari ilmu akidah? Dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Iya, dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Apa dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul? Ilmu akidah. Untuk mengajak manusia meyakini Mentauhid. keyakinan yang dengan keyakinan yang benar. Yang keempat, Termasuk sebab diterimanya ketaatan. iya. Dan yang kelima, Tujuannya diciptakan jin dan setan supaya mentauhidkan Allah. jin dan setan. Ah, 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 jin, jin, jin dan manusia apa, Ustaz? Ya, jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi kalau ditanya, kenapa si Salma hidup di dunia ini, diciptakan di dunia ini? Apa jawab? Untuk beribadah kepada Allah dan percaya ke Allah. Iya, untuk beribadah kepada Allah. Misal ditanya, Nida, kenapa kamu diciptakan di dunia ini? Apa jawabannya? Jawabannya karena kita diciptakan karena hanya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa nggak diciptakan untuk cari rezeki? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa nggak diciptain untuk kerja deh? Saya mah mau kerja aja daripada ini kan, saya mau kerja gitu. Gimana dong jawabnya? Karena hakikatnya memang kita diciptakan di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena hakikatnya. Jadi kita menjadikan jawabannya, iyalah saya kerja, tapi semua yang saya lakukan ini, itu saya berharap bernilai ibadah di sisi Allah. Apapun yang saya kerjakan, saya mengharap ridho Allah. Misal, iya saya kerja di mana? Misal ya, saya lulus kuliah, saya belajar misal sampai kuliah. Kenapa kamu belajar itu? Ya, karena saya menjadikan belajar saya ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang saya di hakikatnya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka saya menjadikan semua kegiatan saya hari ini, semua lelah saya, semua usaha saya, semua yang saya inginkan, semua yang saya butuhkan, semuanya saya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kepercayaan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi ketika apapun yang kita lakukan, ya dimanapun kita berada, ya apapun nanti profesi kita menjadikan semuanya tadi nilai ibadah dengan meniatkan di dalam hati kita, mempercayai di dalam kita, saya saya menjadi dokter, maka saya harus menjadi dokter yang baik. Kenapa? Agar pekerjaan saya sebagai dokter ini diberikan keberkahan oleh Allah, dinilai, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada orang, dia sebagai supir angkot misal, atau driver ojek. Nah, maka seharusnya driver ini memiliki keyakinan, apa yang saya usahain hari ini, yang saya beri nafkah untuk keluarga saya, kemudian lelah saya, pekerjaan saya, semuanya ini saya niatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Maka tidak menafikan pekerjaannya, kegiatannya, semuanya itu memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang meniatkan saya mau kerja, ya penting kerja gitu kan, tidak ada tujuan di dalam hatinya, atau dia mau apa gitu, menginginkan sesuatu, mau kuliah, mau belajar kuliah misal, atau dia ingin melakukan sesuatu tapi tidak didasari dengan keyakinan yang benar, tidak memiliki atau tidak didasari dengan keyakinan yang benar seperti ini, maka dia akan mempengaruhi proses hidupnya.
Ya, dia akan mengalami hidup yang kurang berkah. Misal, kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya lagi, misal ada seorang ibu rumah tangga, misal. Ya, seorang ibu rumah tangga, kemudian dia mengasuh anaknya, kemudian melayani suaminya, tapi dia niatkan semuanya ini untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang saya rasakan, kelelahan, kemudian hal-hal yang membuat saya lelah gitu menghadapi hari-hari saya, maka saya niatkan semuanya adalah hitungan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuannya jelas kalau gitu. Apapun yang saya lakukan, apapun profesi saya, bagaimanapun kehidupan saya akan selalu menjadikan ini wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai jam berapa ya? 20.30 ya? Iya Ustadz, biasanya kayak gitu sih. Iya nih, ini udah hampir selesai nih. Iya, ini udah mulai masuk pembelajarannya. Kita ambil sedikit lagi. Apa hukum mempelajari ilmu akidah ini dan mengajarkannya? Ditulis ya. Nah, mempelajari ilmu akidah ini hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain. Maksudnya wajib bagi setiap orang. Tidak boleh diwakil-wakilkan. Nggak boleh misal Hidayah ini Nida bilang sama si Salma, Salma, saya mau males nih masuk hari ini ilmu akidah. Saya ini ya titip pelajarannya sama kamu ya, nanti kamu aja yang pahaminnya. Nah itu enggak, tapi ilmu akidah ini adalah wajib bagi setiap orangnya. Jadi setiap orangnya dibebankan mengetahui tentang akidah yang benar atau kepercayaan atau keyakinan yang benar. Ya. Jadi fardu ain itu adalah wajib bagi setiap orang. Sedangkan hukum mengajarkannya, jadi ini beda ya. Tadi hukum yang mempelajari ilmu akidah hukumnya wajib bagi setiap orang. Ya. Nah, sedangkan hukum mengajarkan ilmu akidah maka dia disebut fardun kifayah, yaitu fardu kifayah itu adalah wajib bagi semua orang, tapi apabila sudah ada yang mengajarkannya maka gugurlah untuk orang yang lain. Nah, itu arti dari wajib fardun kifayah. Jadi kalau fardun ain tadi wajib bagi setiap orangnya itu tidak boleh diwakilkan, sedangkan fardu kifayah wajib bagi setiap orang, tapi kalau ada yang sudah melakukannya atau mengajarkan ilmu akidah, maka sudah gugur untuk orang yang lain. Paham? Nah, di sini ada sebelum habis di sini ada soal nih. Ya, sebutkan 2 faidah ya dari mempelajari ilmu akidah. Tadi sudah kita bahas ya. Ada berapa tadi? Faedahnya ada 3. Apa aja sebutin? Yang membenarkan iman sesuai dengan rukun iman. Terus? Tetap takut kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah. Iya, mumtaz. Masya Allah. Hidayah. Iya, ini sebelum kita selesai ini, insya Allah kita untuk pertemuan pertama ini kita hanya membahas sedikit ya, jadi belum masuk belajar terlalu dalam. Tapi kita masih kulit-kulitnya aja, tolong dipahamin. Sebelum selesai kita belum kenalan nih sama si Salma. Coba sih Salma kenalan dulu dong. Kenalannya maksudnya gimana ya Ustadz? Kan dari saya sudah memperkenalkan diri. Oh sudah ya, tadi yang belum siapa ya? Lupa deh.
Hidayah ya, belum ya? Apa Ustadz tadi terlambat masuk Zoom? Ya, coba deh Hidayah perkenalkan diri. Hidayah dari Sulawesi Selatan Ustadz, Parepare. Jauh juga ya, Sulawesi Selatan ya? Nama Ustadz, Iya, terus. apalagi Ustadz? Umur berapa sekarang? Sekarang umur 25 Ustadz. Wah, kenapa sekarang udah 25? Iya Ustadz. Oh, sekarang emang ambil paket C? Paket Kursus PAI Ustadz. Oh, Masya Allah. Kenapa nggak ikut Tamhidi aja? Namun, Afwan Ustadz. Iya, kalau Tamhidi itu dia D1 sih. Oh, Iya, ada D1 juga. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Insya Allah. Ya, makasih ya. Selanjutnya Adelia. Adelia malah keluar. Ya, di sini ada pertanyaannya. Ya, ada pertanyaan nggak? Afan, Ustazah, Ana yang fardu ain dan fardu kifayah bedanya apa? Iya, bedanya. Jadi kalau fardu ain itu ditulis ya. Kalau fardu ain wajib bagi setiap orang. Jadi setiap orang itu wajib mempelajari ilmu akidah. Kalau fardu kifayah wajib bagi semua orang sama aja. Nah, tapi bedanya di sini. Tapi kalau sudah ada yang mengajarkannya atau melakukannya, maka orang yang lain itu sudah tidak wajib lagi melakukan atau gugur perbuatannya untuk orang yang lain. Paham Nida? Paham Ustadz? Coba Apa diulang. salah? Coba deh diulang. Coba, ayo Nida diulang. Ayo Nida diulang bisa? Apa itu fardu ain Nida? Suara saya kedengaran kah? Kedengeran. Iya. Belum. Coba nggak apa-apa salah. Fardu ain wajib bagi setiap orang yang wajib bagi setiap orang mempelajari akidah. Kalau fardu kifayah, Wajib bagi orang, tapi jika udah orang lain, tapi jika udah ada yang mengajarkan maka gugurlah orang tersebut. maka gugur kewajibannya bagi orang lain. Maka gugur kewajibannya bagi orang lain. Iya, mumtaz, Masya Allah. Ya, kita udah selesai ya pembahasannya hari ini. Paket C sekarang. Iya, sekarang ini anak-anak yang SMA ya. Anak-anak SMA ya. Ya, kita tutup dulu pembahasan untuk akidahnya. Kalau ada pertanyaan bisa dijapri aja ke Ana. Nomor WA Ana ada di situ. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan masalah pembelajaran atau di luar pembelajaran saya tutup. Kemudian kita sambung ke santri atau kelas paket C ya. Saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.